Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan otomasi sistem promosinan Politeknik IT Makassar. Saya Mas Yono Mutar akan memaparkan mata kuliah sistem kontrol proses, dan pokok bahasan kita pada video kali ini adalah pendahuluan dengan sub-pokok bahasan. Yang pertama adalah pengenalan sistem kontrol, dan yang kedua adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam sistem kontrol. Selamat mengikuti. Nah, sekarang kita melangkah ke sub-pokok bahasan yang pertama, yaitu pengenalan sistem kontrol. Di layar ada dua gambar yang dapat kita lihat. Yang pertama, di sebelah kiri ada gambar manual dan sebelah kanan ada gambar otomatis. Nah, kita amati baik-baik. Di sebelah kiri ini ada orang yang memegang keran uap air panas, keran uap ya, uap panas. Lalu matanya melihat ke termometer. Nah, di sini yang kita inginkan adalah kita ingin temperatur air keluar itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh manusia atau yang dibutuhkan oleh pelanggan. Katakanlah ini mau dipasang di hotel. Hotel itu tamunya mau mandi air panas, tapi jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Yang hangat-hangat, yang enak dipakai. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat di dalam gambar ini ada orang, terus ada air dingin yang masuk, terus ada tempat mencampur antara air dingin dengan uap. Jadi ada prosesnya pencampuran antara air dingin dengan uap panas sehingga mengeluarkan air panas. Nah, apa yang dilakukan oleh operator ini, dia amati, katakanlah dikasih tahu, begini, temperatur air yang kita inginkan 40 derajat Celcius. Maka dia akan baca termometer. Ketika temperatur sudah mencapai 40 derajat atau lewat sedikit, maka dia akan tutup keran sehingga air turun kembali menjadi 40 derajat. Begitu air turun melewati 40 derajat, maka dia harus buka keran kembali sehingga temperatur air naik. Jadi naik turunnya air tergantung hasil pengamatan dari operator dan tangannya yang memutar keran uap, sehingga temperatur air yang diinginkan itu tetap berada pada range atau jangkauan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya di sebelah kanan ada kontrol otomatis. Jadi kalau manual tadi itu berasal dari kata man atau orang, manual ya. Sekarang otomatis artinya bekerja secara otomatis. Jadi orang tadi diganti dengan sebuah alat sebut kontrol otomatis, controller otomatis. Nah, controller ini dihubungkan dengan kartu pengontrol, jadi tangannya tadi operator digantikan dengan motor penggerak atau alat penggerak keran. Lalu mata si operator diganti dengan alat ukur temperatur atau sensor temperatur. Mixernya sama, jadi prosesnya sama-sama air dingin masuk, kemudian uap masuk bercampur dengan air dingin menghasilkan air panas yang sudah ditentukan temperaturnya. Nah, ketika temperatur air panas belum mencapai set point atau nilai yang diinginkan, maka controller otomatis ini akan memutar keran, biarkan uap air masuk ke dalam tempat proses atau pencampur, tempat mixer ya, atau mencampur antara air dingin dengan uap.
ketika temperatur air sudah mulai naik dan melewati temperatur yang sudah ditentukan atau set point, maka secara otomatis controller ini akan menutup keran uap sehingga air akan turun temperaturnya. Ketika melewati lagi, turun lagi di bawah yang sudah ditentukan sebelumnya, maka controller otomatis akan membuka lagi keran. Demikian seterusnya sampai air panas yang keluar itu temperaturnya tertentu, tidak naik, tidak turun, dia tetap pada temperatur yang diinginkan atau disebut dengan set point, ya. Nah, dari kedua gambar ini prosesnya sama, bahwa ada masukannya apa? Temperatur. Ya, temperatur air, kita ingin temperatur air itu katakanlah 40 derajat untuk digunakan untuk mandi, ya. Tapi kalau digunakan untuk masak atau untuk bikin kopi, lain lagi temperaturnya, ya. Lalu di sini ada yang mengendalikan agar temperatur itu tetap pada nilai yang diinginkan. Lalu ada juga prosesnya di mana? Di mixer tadi. Sini ini proses tempat mencampur antara air panas dengan uap, air dingin dengan uap untuk menghasilkan air panas. Lalu ada alat ukur sebagai umpan balik. Jadi alat ukur ada berupa sensor, kemudian ini termometer menggunakan mata. Yang di sini yang sebelah kiri gunakan matanya sebagai sensornya, di sini menggunakan alat ukur. Jadi itu bedanya. Dan ada hasil, ada keluaran dibandingkan dengan masukan. Kalau sama maka dipertahankan, tapi kalau melewati maka dikontrol. Di sini kalau panasnya melewati maka diberikan uap sehingga kalau panasnya melewati maka ditutup uapnya sehingga airnya akan turun temperaturnya. Tetapi kalau air panasnya temperaturnya di bawah yang sudah ditentukan masukan tadi, maka secara otomatis akan dibuka keran atau katup uap sehingga di dalam mixer ini akan tercampur kembali antara uap dengan air dingin tadi, sehingga temperatur air yang keluar itu tetap berada pada nilai yang sudah ditentukan sebelumnya atau masukan sebelumnya. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi sebetulnya sistem kontrol itu tidak rumit. Yang jelas yang penting kita ketahui apa sih yang mau dipelajari. Kenapa kita harus belajar sistem kontrol? Ya seperti ini, kita ingin ada masukan, ada pengendali, ada proses, ada keluaran, dan ada alat ukur atau umpan balik. Seperti itu, ya. Nah, ini satu contoh lagi tentang sistem kontrol. Itu sopir atau kalau kita nyetir, ya, nyetir, bahwa sensor kita itu mata, ya, kemudian prosesornya otak kita, kemudian aktuatornya atau pengendalinya tangan kita memegang setir dan menginjak pedal gas dan pedal rem. Jadi yang dipertimbangkan dalam sistem kontrol atau sistem kendali yaitu kecepatan respon atau kecepatan dan kenyamanan. Jika dalam pengendalian itu terlalu cepat kita mengendalikan atau menggerakkan, katakanlah tadi dia belok kiri langsung dibanting ke kanan secepat-cepatnya, maka kenyamanan pemakai akan dikorbankan. Tentu mereka akan mabuk kalau ada sopir yang dikatakan ugal-ugalan. Sebetulnya bukan ugal-ugalan, dia hanya kontrolnya terlalu cepat responnya. Sebaliknya kalau kontrolnya terlalu lambat, katakanlah dia karena begitu hati-hatinya ketika dia gas pelan sekali, dia gas sampai di jalan mobilnya, hentikan juga masih jauh sasarannya, masih jauh tempat singgahnya, dan sudah mulai rem pelan-pelan, itu kesabaran pemakai juga akan dikorbankan. Jadi bagaimana kita mencari titik optimum respon
optimum, tapi kenyamanan juga optimum. Itulah tantangan dalam sistem kontrol. Ya, bagaimana nyaman tetapi cepat. Nah, ini tantangan. Sehingga sampai hari ini sistem kendali masih dipelajari karena kedua hal ini belum kita temukan bagaimana yang responnya cepat tapi nyaman, ya. Sekarang kita melangkah ke bagian yang kedua atau subpembahasan yang kedua, yaitu istilah-istilah dasar dalam sistem kontrol. Di sini kita lihat, saya coba hapus dulu ini, ya. Ada 4 istilah pokok dalam sistem kontrol di gambar ini, ya. Masih ada berikutnya, tapi kita lihat dulu gambar ini. Yang pertama disebut SP atau set point, bahasa Inggris set point, atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai acuan atau nilai yang diinginkan. Contohnya tadi pada contoh yang pertama, kalau kita inginkan temperatur air yang keluar itu 40 derajat, itu namanya nilai acuan atau set point. Kemudian ada PV, ya. Di gambar ini ada controller, ada proses variabel, ya, variabel, atau nilai yang terjadi, itu nilai setelah bercampur antara uap panas dengan air dingin tadi, berapa temperatur yang terjadi, itu disebut nilai aktual atau nilai yang sebenarnya. Nah, sekarang untuk membandingkan, mencari berapa selisih atau error, yaitu berapa selisih antara nilai yang sudah ditentukan dengan nilai yang sebenarnya, ya. Sehingga kita bisa, apakah kita kalau nilainya negatif berarti kurang, kita tambahkan uapnya. Kalau nilainya positif berarti lebih, kita kurangi. Demikian seterusnya, ya. Kemudian MP, manipulated variable. Setelah controller menerima error, maka dia akan bertindak. Apakah dia putar, buka keran atau dia tutup keran, tergantung error yang terjadi. Kalau tentukan temperaturnya 40 derajat, tetapi nilainya adalah 39, berarti nilainya positif, ya. Otomatis controller akan mengeluarkan manipulated variable dengan membuka keran, berapa persen uap dimasukkan, ya. Sebaliknya kalau errornya negatif, berarti set pointnya lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya, maka katupnya harus ditutup supaya temperatur air itu bisa turun kembali. Itu disebut dengan manipulated variable. Jadi kalau di gambar ini kita lihat set point itu masuk ke controller, kemudian PV, proses variabel juga masuk controller, dan di controller itu membandingkan dan mengeluarkan nilai error. Kalau errornya 0 berarti sudah sama. Kalau nilainya errornya 0, maka control unit tidak mengeluarkan apa-apa, ya, karena sudah sama, dipertahankan nilai yang ada. Sini ada control valve. Tadi itu control valve itu adalah keran, ya, pengendali keran. Dan proses ini adalah tempat mencampur antara uap dengan air dingin. Dan di keluarannya itu tentu ada gangguan dari luar. Kita bandingkan lagi antara gangguan, ya. Kalau gangguannya positif atau gangguannya negatif, tergantung, ya. Kita lihat gangguannya. Sekarang kita masih membahas mengenai istilah-istilah dasar yang digunakan dalam sistem kontrol. Kalau yang pertama tadi ada SP, ada MP, ada error, ada PV, ya. Maka kalau di sini yang lanjutan kita lihat gambar.
Ini sedikit, sudah mulai sedikit matematik. Jadi kita gambarkan respon tadi itu dalam bentuk grafik. Ya. Di gambar sebelah kiri ada hubungan antara waktu dengan berapa besaran respon. Jadi kita bagi dua. Sebelah kiri ini ketika masih berfluktuasi, masih bergetar naik turun, ya. Ini masih naik turun di sini. Saya dari sini ya. Kita lihat gambarnya. Sini, ini kita lihat ini naik, turun, naik dan seterusnya sampai dia mulai sedikit sekali pergerakannya, disebut kondisi transient. Jadi ketika sesuatu baru dikendalikan itu goyang, ya. Dia akan namanya juga dikendalikan atau diatur, itu ada menolak, ada yang menerima, seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama adalah TS atau settling time, ya, TS-nya. Nah, settling time itu waktu yang diperlukan untuk merespon kurva agar dapat ya mencapai dan tetap berada dalam nilai setting point. Ya. Jadi kita ingin dia berada dalam setting point ya. Jadi settling itu menuju ke titik stabil ya, settling point. Ya. Nah, yang kedua, sini tadi settling punya di sini, dari sini ya. Ini waktu yang diperlukan oleh sistem untuk dari kondisi tidak stabil menjadi stabil. Jadi kalau satu keadaan kita mengendalikan belum stabil sampai dia stabil dalam waktu yang sangat lama, berarti bisa dikatakan settling time-nya sangat lama. Tapi kalau cepat berarti settling time-nya cepat. Yang kedua adalah MP overshoot. Jadi nilai puncak kurva respon diukur dari 1%. Jadi kalau dari sini, ini waktu dia naik, nah, terus kita berikan respon, maka dia akan naik dulu tinggi baru turun lagi, ya. Ini namanya overshoot, ya. Naik kaget, turun lagi, turunnya lewat lagi turunnya, ya. Naik lagi sampai dia bergetar dan pada akhirnya dia akan stabil. Kemudian yang ketiga adalah TP, jadi TS, MP, TP atau peak time. Jadi waktu puncak atau waktu yang diperlukan oleh respon untuk mencapai puncak pertama. Jadi ketika ini diberi tanggapan dia akan naik, berapa waktu diperlukan untuk sampai ke puncak, disebut TP. Ini dia satuannya di sini, ya, TP di sini, ya. Atau peak time. Kemudian yang keempat adalah disebut time delay atau waktu tunda yang diperlukan oleh respon untuk mencapai setengah nilai akhir dengan waktu yang sama. Jadi ini TD-nya, berapa lama diperlukan untuk mencapai setengah, ya, setengah dari respon ini. Ini sampai sini setengah ya. Kemudian TR atau rise time atau waktu naik atau waktu yang diperlukan oleh respon untuk naik dari nilai 10% sampai 90% atau 5% sampai 90% atau 0 sampai dengan 100% harga setting point. Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setting point yang diinginkan, disebut dengan TR atau rise time. Ya. Di sini tadi ini TR-nya. Jadi dari sini berapa lama diperlukan sampai dia mencapai ini, sebut rise time, 0,9 ya, 90%. Kalau mencapai 50% itu disebut TD, time delay, ya. Jadi angka ini sebelah kiri ada 0, 0,1, 0,5, 0,9, 1,0,
itu disebut besaran respon atau besaran tanggapan, ya. Kemudian yang keenam disebut steady state error atau error yang dalam keadaan mantap. Artinya selisih antara nilai yang diinginkan yang selisih dengan nilai sebenarnya sudah sama atau minimal mendekati satu sama lain. Artinya kita tentukan katakanlah fluktuasinya maksimal 5%, maka dia sudah berada dalam plus minus 5%, maka dikatakan steady state, sudah stabil, ya. Jadi kita inginkan apapun yang kendalikan itu kita ingin mencapai keadaan stabil, ya. Jadi untuk video pertama kali ini dulu kita sampaikan. Yang pertama adalah apa itu sistem kendali. Tadi ada contoh, ada manual, ada automatic. Yang kedua ada istilah-istilah. Yang pertama adalah set point, itu yang pertama. Yang kedua adalah MP, manipulate variable, ada error, dan ada yang ketiga tadi adalah, kita lihat ini ya. Pertama ada set point, ada proses variable, variable, ada error, dan ada manipulated variable. Dan istilah-istilah berikutnya adalah setting time, kemudian overshoot time, ya, MP overshoot, maaf, kemudian peak time, time delay, rise time, dan steady state error. Nah, sampai jumpa pada video kuliah sistem kendali proses berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share dari video kuliah kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.